Sepekan lalu IHSG berada dan juga bergerak di zona merah. Bahkan di Jumat pekan lalu IHSG juga sempat merosot 0,71%. Kekhawatiran terhadap masalah plafon utang Amerika Serikat serta resiko gagal bayar menjadi momok bagi pasar saham global. Sementara itu dari dalam negeri, hari ini Badan Pusat Statistik akan mengumumkan data neraca dagang Indonesia. Lantas, bagaimana proyeksi pergerakan IHSG pada pekan ini? Saham-saham apa saja yang layak untuk diamati? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Head of Financial Educator Sukor Sekuritas, Henry Wijaya. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi Maggie. Ya Mas Henry, bagaimana proyeksi IHSG sepekan ini dan sentimen apa saja yang menjadi motor penggerak bursa pekan ini? Baik, sebenarnya kalau kita perhatiin Maggie ya, arah IHSG minggu ini itu di dalam range, mestinya di dalam 6.637 sampai di level 6.872. Ini kalau kita bahas dari technical dulu, sebenarnya ini sekarang IHSG ini sedang menguji level di Fibonacci 61,8. Hopefully bisa naik hari ini, apalagi didukung data trade balance tadi yang Maggie sampaikan. Ini diprediksi kan akan tetap surplus, Maggie. Nah, kalau surprise kenaikannya di atas konsensus itu prediksi bahwa data trade balance itu mestinya akan tumbuh 3,38 miliar US dollar. Kalau sampai bisa tembus di atas itu, hopefully rupiah akan menguat, dan kalau rupiah menguat, foreign buyer yang kemarin net sell cukup besar di minggu lalu bisa masuk lagi ke IHSG. Begitu, Maggie. Baik Mas Henry, tadi sudah menyebut dari dalam negeri memang BPS akan merilis neraca perdagangan Indonesia per April 2023 pada Senin hari ini yang akan diperkirakan surplus 3,38 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sektor apa saja yang akan terimbas dari data ini? Baik, kalau kita lihat dari trade balance surplus, sebenarnya ini kan nanti pengaruhnya adalah tetap ke penguatan rupiah. Nah, kalau rupiah kita tetap kuat, sekarang kan kita lihat ya di negara-negara lain, itu kan sentimen dari suku bunga Amerika ini kan agak mulai mengkhawatirkan lagi. Karena ternyata inflasi Amerika turunnya itu kan hanya tipis banget kemarin media di minggu lalu tuh di 4,9%. Akhirnya kalau kita lihat data CME Fed Watch, itu yang mestinya di akhir tahun proyeksinya adalah pemangkasan suku bunga yang cukup besar. Sekarang itu mulai agak menipis, jadi harapan pasar untuk suku bunga turun lebih cepat ini agak ketahan. Nah, kalau kayak begitu, biasanya kan ini akhirnya pengaruh ke dolar indeks yang menguat. Nah, sekarang kalau dolar indeks menguat, kita lihat kalau asing sekarang benar-benar lagi cari investasi mana yang menarik, dia mesti cari negara mana yang punya kekuatan secara surplus trade balance-nya dan juga current account-nya surplus, supaya kalau mata uangnya kuat ketika dia invest, dia nggak ada resiko kursnya. Nah, sekarang Indonesia, itu kan kita sejak April 2020 sampai hari ini surplus kita kan terus menaik. Nah, akibatnya nanti kalau sampai rupiah kembali menguat, apalagi didukung dengan kebijakan devisa hasil ekspor yang diterapkan semenjak bulan April oleh Bank Indonesia, ini bisa memancing foreign buyer kapan aja bisa masuk. Karena kalau kita perhatiin, Maggie, setelah libur lebaran sampai hari ini, transaksi bursa itu tipis loh, hanya sekitar 10 triliunan rata-rata tiap hari. Berarti ini kan dana ini masih agak ketahan. Nah, tinggal nunggu aja nih foreign buyer-nya masuk. Kalau udah masuk, dan dia akan cari negara mana yang trade balance surplus, otomatis blue chip akan menjadi buruan pertama karena IHSG yang sudah cukup dalam koreksinya sampai di level 6.700 hari ini, Maggie. Begitu. Baik, blue chip ya yang akan menjadi fokus net buy dari asing, dan tentunya kita juga ingin mengetahui sekarang ini masih banyak gejolak ya, apalagi dari Amerika Serikat. Di sisi lain IHSG juga terpapar sentimen dari debt ceiling Amerika Serikat yang belum menemui keputusan dan juga dikhawatirkan akan menimbulkan potensi gagal bayar dan juga krisis likuiditas di Amerika Serikat. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait ini? Ya, kalau debt ceiling sebenarnya memang ini udah terjadi udah kejadian berkali-kali, bahkan kalau 10 tahun terakhir kita lihat udah puluhan kali juga ya kita lihat masalah debt ceiling ini hampir tiap tahun lah, Maggie. Dan ini selalu berujung akhirnya dinaikin lagi debt ceilingnya, karena memang Amerika ya nggak mungkin lah dia biarin sampai gagal bayar, paling dinaikin lagi nanti. Nah, potensi gagal bayar yang orang takutkan sekarang itu adalah karena debt to GDP-nya Amerika itu udah 130%, dengan suku bunga hari ini. Kita lihat sekarang, kita lihat pasar obligasi di Amerika, itu aja yield-nya menyentuh udah level di 4% ya, Maggie ya, untuk yang 2 tahun. Otomatis kalau kita bandingkan 4% dikali 30 miliar dolar,
30 triliun US dollar utang Amerika, itu besar sekali bunga bunga yang harus ditanggung Amerika, dan itu bisa menyebabkan resesi lebih dalam. Karena itu yang lebih ditakutkan pasar, bukan potensi gagal bayarnya, tapi kalau sampai orang khawatir gimana kalau yield-nya naik lagi. Kalau yield naik lagi, Treasury di Amerika, ini kan akan mendorong cost of fund dari perusahaan-perusahaan swasta di Amerika itu akan naik juga. Nah, jadi kita lihatnya nggak terus. Cuma kalau ke Indonesia dampaknya seperti apa? Menurut saya dampaknya akan jauh lebih minim dibandingkan sebelumnya. Yang pertama alasannya tadi karena trade balance kita surplus, karena account kita surplus. Yang kedua, Maggie, karena semua udah tahu lah, hari ini banyak negara udah mulai dedolarisasi. Sekarang yuan itu penggunaannya cukup besar, bahkan kita sekarang dengan beberapa negara besar itu udah transaksi udah nggak perlu pakai dolar lagi karena ada swap bilateral ini ya, perjanjian antar bank sentral. Nah, kalau Maggie lihat di situ, berarti kenapa dengan suku bunga Amerika naik setinggi ini, kenapa rupiah bisa kuat juga? Karena sekarang cadangan devisa kita bukan hanya dolar, tapi ada multipolar dari beberapa mata uang yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita pegang juga. Itulah kenapa rupiah sekarang agak lebih stabil. Even di tengah kenaikan suku bunga, paling kita naik dikit sekarang ke 14.800, tapi jauh lebih baik dibandingkan kalau kita lihat gejolak di setiap kenaikan suku bunga secara historical ya, kalau kita perhatiin begitu. Baik, Mas Henry, dari pandangan Anda, dedolarisasi ini akan terus terjadi dan sebenarnya apakah Anda juga sudah mempunyai titik terendah dolar akan di kisaran berapa? Baik, kalau di dolar, kita prediksi dari sekuritas bisa nanti dia akan melemah sampai ke 14.300, 14.500, itu adalah angka yang kita project untuk tahun ini nih, Maggie. 14.300 itu cukup rendah ya, Mas Henry. Oke, Ya. koreksi dari harga batubara global yang berpengaruh juga cukup negatif ya terhadap emiten batubara di IHSG juga mengakibatkan panic selling para investor. Bagaimana peluang sektor pertambangan khususnya batubara? Kalau batubara, saya lihat memang sekarang belum momentumnya lagi, Maggie. Mungkin kalau mau masuk nanti menjelang ini ya, udah second half di semester kedua, apalagi menjelang akhir tahun. Kalau sekarang momentumnya agak berat. Yang pertama karena high base effect tahun lalu yang sangat besar. Kita kan high base effect karena kemarin tahun lalu sempat $400, hari ini udah 165 US dollar harga batubara. Jadi kalau kita perhatiin ini ya, momentumnya memang sekarang bukan di batubara mestinya. Jadi kita, kalau saya sendiri sih agak mulai menghindari dulu untuk batubara khususnya. Oke, momentumnya bukan batubara, jadi momentum apa ini, Mas Henry? Sekarang justru kalau kita mau perhatiin emas sebenarnya, Maggie, kalau kita mau lihat ya. Yang pertama alasannya, karena kalau Maggie perhatiin dengan sekarang yield Treasury Amerika yang 2 tahun itu di 4%, di bawah Fed Fund Rate yang hari ini 5,2, itu udah jelas. Market memproyeksikan bahwa suku bunga Amerika akan turun 125 basis point dibanding hari ini. Nah, kalau diproyeksikan seperti itu, suku bunga nanti turun, maka yang akan perform pasti dong dengan dolar akan turun, indeks dolar, maka emas yang akan perform. Makanya emas sekarang udah kejaga di 2.000 US dollar, tiap turun mental lagi ke atas. Tiap nyentuh 2.000 US dollar mental lagi ke atas. Jadi ini udah mulai ngebentuk base baru. Makanya sekarang kalau kita mau lihat, emas ini menjadi salah satu sektor yang akan menarik ke depannya, Maggie. Baik, Mas Henry, biasanya kalau misalnya emasnya naik ataupun dolarnya turun, ini cryptocurrency juga akan mulai naik gitu ya. Apa menurut Anda peluangnya cryptocurrency ke depannya? Cryptocurrency memang masih ada peluang, tapi memang masih spekulatif banget ya. Karena memang setiap ada koreksi kan mereka akan banyak ya untuk bilang ini tetap sebagai the future ini ya, komoditi. Jadinya memang akan tetap secara fluktuasi, apalagi dengan era suku bunga nanti turun, ini bukan hanya pengaruh ke saham, cryptocurrency pun saya rasa juga akan mulai lari lagi, tapi tetap spekulasinya masih sangat tinggi sekali di dunia cryptocurrency. Baik, Mas Henry, terakhir sektor apa saja yang akan menjadi fokus investor pada pekan ini dan emiten apa saja yang berpotensi meraup cuan pada pekan ini? Baik, yang pertama, saya lihat kalau dari saham ya, ini kan penurunan tajam nih, akra nih kemarin cukup dalam ya di minggu lalu, setelah pasca kum dividen tanggal 11 ya, 11 Mei. Nah ini kalau kita mau tunggu, Maggie, ini harganya sekarang kan turun. Dan padahal kalau kita lihat data-data penjualan akra tuh bagus banget di tahun ini. Maka kita bisa nanti kalau mau buy on weakness, teman-teman mau coba masuk ya, bisa di akra ini di harga 1320 sampai 1330. Dengan target profit terdekat, resistennya di 1455. Nah itu bisa
jadi salah satu yang diperhatiin oleh teman-teman investor. Apalagi kita tahu Akra ini salah satu emiten yang hutangnya sebenarnya secara teori ini nggak ada mestinya ya, karena memang cash-nya itu lebih besar. Karena itu mestinya dengan era kenaikan suku bunga hari ini nggak terlalu berdampak ke kinerja perusahaannya. Apalagi GP-nya yang kawasan industrinya penjualan sedang naik pesat tahun ini. Jadi teman-teman bisa perhatiin kalau mau di Akra baik fundamental, apalagi lagi turun dalam semenjak dividen kemarin, kita dapat ambil momentumnya bisa baik ini 1320 sampai 1330. Nanti kalau mau cut loss, misalnya dia turun di bawah 1305, mau cut loss dulu, boleh tunggu di bawah lagi nanti. Nah yang kedua, ini bank kan lagi pada turun nih karena koreksi IHSG, karena foreign net sale tahun minggu lalu yang cukup besar. Sedangkan perbankan juga performnya masih sangat bagus banget di Q1 kemarin. Kita kalau mau buy, salah satu yang paling menarik mungkin BBNI bisa diperhatiin. Ini di harga kalau mau beli di 8950 sampai 9050 Megi. Nanti target profitnya yang terdekat di 9600 sampai 9900. Itu nanti bisa menjadi target profit kita. Apalagi saat ini harga BBNI kuat ya di level support di MA 200, jadi sedang menguji level supportnya. Begitu, Megi. Baik, blue chip masih akan menjadi fokus utama dari dalam negeri dan juga investor dari asing. Terima kasih Mas Henry sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih, Megi.